Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 2 Maret 2022 bersama saya, Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ziva Zahriani, seperti biasa memisah sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Saudara, ratusan warga Kabupaten Mandailing Natal berdesakan mengantri untuk mendapatkan minyak goreng curah pada operasi pasar satukan harga. Warga yang mengantri harus menunjukkan kartu telah divaksin COVID-19 dosis 2 dan mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp11.500 per liter. Operasi pasar satukan harga minyak goreng curah yang digelar pemerintah daerah bersama perusahaan perkebunan kelapa sawit ini diserbu ratusan warga. Warga rela berdesak-desakan dan mengantri berjam-jam, serta membawa bukti kartu vaksin COVID-19 untuk mendapatkan minyak goreng curah. Kadis Perindak Mandailing Natal John Amradi mengatakan operasi pasar ini dilaksanakan selama 2 hari di 3 lokasi. Lokasi pertama dilaksanakan di Pasar Mompang dan Pasar Lama Penyambungan, dan hari kedua di Pasar Kota Nopan. Pada operasi pasar ini sebanyak 28.000 liter minyak curah dibagikan kepada masyarakat Kabupaten Mandailing Natal dengan harga Rp11.500 per liter. Untuk mendapatkan minyak goreng, salah seorang warga Riskon mengatakan dirinya membawa banyak tempat sesuai dengan kebutuhan yang akan dibeli karena tidak ada pembatasan jatah minyak goreng curah bagi setiap pembeli. Syaratnya apa tadi? Caranya divaksin kan? Oh, udah divaksin tadi? Udah divaksin, nah. Ini ngambil berapa banyak nanti? 20 liter. 20 liter. Harganya berapa? 11.500. Nah, selama ini memang susah minyak, Pak? memang susah. Pemerintah juga mendirikan posko vaksinasi di lokasi operasi pasar agar masyarakat lebih mudah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan minyak goreng curah. Pemirsa, derasnya air Sungai Blubay dari hulu selama 3 hari berturut-turut menyebabkan sisi jalan penghubung di Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang nyaris terputus. Warga berharap kepada pemerintah secepatnya membangun tembok penahan agar derasnya air sungai tidak memutus badan jalan yang tinggal 1 meter. Menurut Kepala Dusun 10 Desa Dalu 10B, Susanto menyebutkan 3 hari belakangan cuaca tidak menentu mengakibatkan volume air sungai Belumai meluap dan merendam ratusan rumah di Desa Dalu 10B. Gerusan air sungai tersebut nyaris memutus akses jalan desa yang tinggal menyisakan 1 meter. Berbagai upaya permohonan perbaikan sudah dilakukan ke pemerintah kecamatan, kabupaten, dan provinsi, namun belum juga ada realisasinya. Susanto berharap kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk segera membangun tembok penahan di bibir Sungai Belumai agar akses jalan desa tidak terputus akibat tergerus derasnya air Sungai Belumai. Sebetulnya ini sudah masalah hampir 3 tahun. Sudah kita angkat sampai ke tingkat 1. Cuman karena banyak proses anggaran waktu itu diturunkan ke banjir Sunggal, jadi sampai sekarang belum bisa dibenahi bantaran sungainya. Kami warga semua, khususnya Dusun 10 ya, secepatnya lah minta ini ditanggulangi macam mana sebelum pemerintah udah datang semua gitu, karena daripada lebih parah lagi masalah nanti yang ditimbulkan dari air kiriman ini. Mendapat kabar adanya akses jalan desa di Dusun 10 Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Morawa nyaris putus, Wakil Bupati Deli Serdang Muhammad Ali Yusuf Siregar bersama Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Deli Serdang langsung meninjau lokasi jalan tersebut. Wakil Bupati menyebutkan kedatangannya ingin memastikan kondisi jalan dan langkah apa yang harus dilakukan agar akses jalan warga tidak terputus. Otoritas Pelabuhan Belawan hingga kini belum menerapkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Akibat belum diterapkannya peraturan Menhub tersebut, terjadi carut-marut, bahkan hingga konflik antara tenaga kerja bongkar muat di Pelabuhan Belawan yang berkepanjangan. Kisru antara TKBM PT San dengan Primkop
Upaya Karya kembali terjadi, membuat kapal MV Jade Castle yang sandar di dermaga 103 Ujung Baru Belawan gagal bongkar muatannya sebanyak 7.000 ton semen pada hari Selasa pagi kemarin. Kapal MV Jade Castle yang datang dari Jakarta milik perusahaan bongkar muat PBM PT Sukses Aulia Niaga saat akan melakukan bongkar muat dan telah mengerahkan TKBM sebanyak 30 orang. Namun saat akan masuk ke dalam dermaga 103 Pelabuhan Ujung Baru Belawan, secara mendadak dihadang puluhan orang dari TKBM Upaya Karya, nyaris adu fisik dari kedua belah pihak. Sebelum terjadi bentrok fisik ini, datang petugas keamanan dari TNI Angkatan Laut, Polres Pelabuhan Belawan, dan security dari PT Pelindo untuk mendamaikan agar tidak terjadi bentrok. Namun buruh TKBM dari PT Upaya Karya melontarkan caci maki kepada buruh TKBM PT San yang dinilai menyerobot pekerjaan buruh TKBM Upaya Karya yang akhirnya bongkar muat semen jadi batal. Terkait kericuan antara kedua kelompok TKBM ini, pihak PT Pelindo bersama aparat keamanan meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai di kantor PT Pelindo Cabang Belawan yang dihadiri perwakilan otoritas Pelabuhan Belawan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT San mempertanyakan tentang Permen Hub nomor 59 tahun 2021 yang diakui otoritas Pelabuhan Belawan belum melaksanakan Permen Hub dimaksud. Dari pertemuan tersebut, PT San meminta ketegasan dari otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengeluarkan surat secara tertulis bahwa PBM PT San dilarang bekerja untuk bongkar muat di Pelabuhan Belawan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Gas LPG non-subsidi sejak tanggal 27 Februari 2022 mengalami kenaikan harga di Mandailing, Natal. Naiknya harga gas LPG non-subsidi tersebut membuat masyarakat yang selama ini menggunakan gas non-subsidi beralih membeli gas 3 kg. Harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg dan ukuran 5,5 kg pada 27 Februari kemarin telah dinaikkan pemerintah. Kenaikan harga mencapai Rp15.000 per kilogram membuat warga masyarakat mulai beralih ke gas LPG 3 kg. Konsumen gas LPG di Mandailing, Natal kaget dengan naiknya harga gas LPG non-subsidi yang sudah 2 kali terjadi ini dalam kurun waktu 2 pekan. Masyarakat yang bergantung pada gas LPG non-subsidi merasa kecewa atas tingginya harga gas tersebut karena sangat mengganggu dan merugikan terhadap usaha mereka. Soalnya harganya melonjak sekali, kan? Terlalu tinggi harganya ya, Bang? Terlalu tinggi. Abang biasa butuh gas yang 12 kilo itu berapa banyak itu? Sekitar 6-8 lah seminggu. Untuk usaha apa, Bang? Untuk makan, Bang. Mau makan ya. Dengan kenaikan ini, Bang, mengganggu kita nggak, Bang? Sangat mengganggu, Bang. Merugikan ini, Bang. Merugikan ya. Harapan kita apa nih, Bang? Mudah-mudahan seterusnya bisa turun lagi lah harganya, kan? Pedagang gas LPG mengatakan bahwa kenaikan harga gas LPG non-subsidi ukuran 12 kg menjadi Rp170.000 dari harga semula Rp150.000. Sedangkan untuk gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg menjadi Rp85.000. Ini naik lagi nih mulai tanggal 27 Februari kemarin. Naiknya berapa, Bang? Naiknya yang 12 kilo ini sekarang kita jual 200. Ke 200, yang 5,5 kilo kita jual 100. Jadi sangat tinggi naiknya. Dan pemerintah kita mengkaji ulang untuk bisa menurunkan gas ini turun kembali. Warga berharap pemerintah segera menurunkan gas LPG non-subsidi tersebut agar masyarakat tidak beralih ke gas LPG subsidi ukuran 3 kg. Ya, Saudara, kenaikan harga gas LPG non-subsidi sejak tanggal 27 Februari 2022 yang lalu sudah di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Ya, tepatkah saat ini pemerintah menaikkan harga gas LPG non-subsidi di saat minyak goreng juga mengalami kelangkaan di pasaran? Dan kita akan terhubung dengan Komisi D DPRD Sumut, Bapak Yahdi Hoir. Ya, selamat sore Pak Yahdi. Baik. Apa kabarnya Pak Yahdi?
Oke ya, kita posisikan dulu kameranya. Ya. Baik Pak Yadi, ini terkait dengan kenaikan harga gas LPG non subsidi 12 dan 5,5 kg. Tanggapannya seperti apa Pak? Bapak, kami tidak mendengar baik suara Bapak. Mungkin Bapak bisa memperbaiki atau memposisikan audio Bapak agar bisa terdengar oleh kami, Bapak. Baik, kami masih mencoba menghubungi Pak Yadi Hoir, anggota DPRD dari Komisi D. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Selamat bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Harga daging sapi di pasar tradisional di Kota Medan pada pedagang tingkat pengecer mengalami kenaikan. Betul, pedagang daging sapi, dampak dari kenaikan harga daging sapi ini mengakibatkan pembeli jumlahnya menurun. Harga daging sapi di Kota Medan saat ini mengalami kenaikan mulai dari 5 hingga Rp10.000 setiap kilogram. Dengan kenaikan setiap harga kilogram ini, maka daging sapi harganya pada tingkat pengecer saat ini senilai Rp135 hingga Rp140.000 setiap kilogram dari sebelumnya yang hanya Rp130.000 setiap kilogram. Dampak dari kenaikan harga daging sapi ini, para pembeli jumlahnya menurun drastis. Kalaupun ada di antara pembeli, rata-rata membeli daging sapi dengan mengurangi volume pembeliannya. Bahkan di antara pembeli, yaitu pengelola rumah makan, usaha dagangan bakso, dan dagangan lainnya juga mengurangi volume pembeliannya. Salah seorang penjual daging sapi di pasar tradisional Petisah, Kota Medan, Herman, menyatakan harga daging sapi naik menyusul kian sedikitnya pasokan ternak sapi ke rumah potong hewan. Akibatnya pasokan dari rumah potong hewan ke tingkat pengecer di pasar tradisional juga jauh jumlahnya menurun. Dengan naiknya harga daging sapi ini, banyak di antara pelanggan yang membeli terutama kebutuhan rumah tangga hanya 1 hingga 2 kg. Kenaikan harga daging ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Kian menurunnya jumlah pasokan daging sapi ini ke pasar tradisional, persediaan daging sapi juga sedikit. Dalam perkembangan harga dalam 3 hari ini ada kenaikan harga yaitu antara sekitar 5 sampai 10.000 per kilonya, Pak. Kemungkinan kalau untuk puasa belum, Pak, karena ini dari pemasoknya sana dibatasi hewannya. Jadi minimal pasokannya pun berkurang, jadi harga naik, Pak. Dampak sama pembeli, otomatis daya beli masyarakat berkurang. Yang biasa ambil 2 kilo jadi sekilo atau sekilo setengah saja, Pak. Ya minimal omset pasti agak menurun, Pak. Para pedagang daging sapi menyatakan belum mengetahui kapan pasokan daging sapi ini akan normal kembali seperti sedia kala. Dari pantauan hari ini, para pembeli daging sapi kebanyakan membeli diantaranya pengelola rumah makan, penjual sate, dan usaha dagangan berbagai daging sapi. Kita akan mencoba menghubungi kembali anggota DPRD Sumatera Utara, Yadi Hoir, terkait kenaikan harga gas LPG non-subsidi sejak tanggal 27 Februari lalu. Ya, selamat sore Pak Yadi. Sore, selamat sore.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yadi, apakah sudah tepat ini kenaikan harga gas LPG non subsidi untuk ukuran 12 dan 5,5 kg, Pak? Ya, masalah tepat tidak tepat, ya memang faktanya secara internasional kan harga pasokan gas itu kan memang naik ya. Di GPA sendiri ya, kontrak price Aramco itu mengalami kenaikan sampai 775 US dollar, artinya naik 21% dibandingkan harga rata-rata tahun 2021 ya. Kemudian itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, konsumen daripada LPG non subsidi itu kan tidak terlalu besar sebenarnya. Tetapi memang dengan situasi dan kondisi sekarang, masyarakat sulit ya di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan, tidak berkesudahan, kemudian rakyat semakin sulit, juga harga-harga barang-barang lainnya naik, ada kelangkaan di beberapa komoditi ya. Tentu ini pemerintah harus proaktif dan harus peka terhadap kenaikan gas LPG ini. Tentu saja pemerintah kan bisa mengambil kebijakan, misalnya memperluas ya subsidi ya, sehingga masyarakat yang tadinya mampu membeli non subsidi ya ini sekarang tidak mampu dengan kenaikan harga yang sampai sedemikian tinggi itu ya. Oleh karena itu saya pikir ya memang harus ada langkah-langkah proaktif dan langkah cepat ya, sehingga masalah kenaikan harga gas LPG ini tidak memberatkan, tidak membebani masyarakat secara luas ya. Karena saat sekarang ini tingkat masyarakat kita pun sudah tingkat kemampuan ekonominya sudah melemah. Tadinya orang-orang yang berada di menengah ke atas mampu membeli gas LPG non subsidi, sekarang dengan harga sedemikian itu ditambah dengan kesulitan-kesulitan yang sedemikian banyak ya, harga-harga yang melonjak, ini tentu banyak sekali masyarakat kita yang makin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Saya pikir harus ada langkah proaktif dari pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya baik Pak, setuju sekali dengan tanggapan Bapak yang tadi, yang benar sekali bahwa apalagi saat ini naiknya harga gas non subsidi saat ini membuat warga yang selama ini menggunakan gas non subsidi beralih malah ke 3 kg ya Pak? Ya. Ya, lalu bagaimana nih Pak solusi terbaik ya? Ya, solusi terbaik saya kira sementara waktu ya harga gas dunia itu belum turun ya, pemerintah saya kira harus melakukan langkah-langkah proaktif ya untuk bisa memperluas gas LPG subsidi itu ya. Jadi artinya masyarakat menengah ke atas itu yang kemampuannya sekarang itu menurun diberikan kesempatan ya, artinya pasokan gas LPG non subsidi ya, pasokan gas LPG subsidi itu diperbanyak, sehingga masyarakat bisa ya membeli atau mengambil alternatif untuk memanfaatkan gas LPG subsidi. Saya kira itu yang harus dilakukan. Tapi biasanya Pak ya, seperti minyak goreng, kenaikan gas ini juga diiringi dengan kelangkaan gitu nantinya Pak. Antisipasinya seperti apa Pak yang harus dilakukan? Ya itu pasti itu kan berlaku hukum pasar, supply and demand. Ketika kebutuhan meningkat, ya pasti ya ketika harga juga naik, ya pasti pedagang-pedagang ya atau orang-orang yang memanfaatkan situasi itu melakukan praktek-praktek yang sebenarnya tidak terpuji. Oleh karena itu, tentu kan ini kan kewenangan pemerintah, ya. Apakah pemerintah pusat termasuk juga pemerintah daerah ini kan bisa melakukan pengawasan secara ketat, ya. Seperti contoh kemarin minyak goreng kan ketika pemerintah melakukan intervensi, ya kan banyak dijumpai kejanggalan-kejanggalan di lapangan yang pada akhirnya ya sekarang produsen-produsen minyak ini sudah mulai memproduksi minyak secara seperti semula kan. Saya kira gas juga begitu, apalagi gas ini kan memang ya ini kan monopoli, mohon maaf ya dalam tanda petik monopoli Pertamina. Pertamina kan bisa melakukan banyak hal.
ya tentu Pertamina sebagai badan usaha milik negara, ya ini kan bisa juga melakukan langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya kelangkaan-kelangkaan tersebut. Saya pikir kalau itu dilakukan dengan baik, ya dengan pengawasan yang ketat, ya yang kontinu, saya yakin tidak ada orang yang berani melakukan penimbunan, ya. Saya kira itu. Ya, baik Pak Yahdi. Nah, Pak Yahdi sebagai bagian dari DPRD Sumatera Utara, seperti apa nih nantinya peran DPRD untuk menyampaikan kepada pemerintah atas kenaikan gas LPG ini, Pak, yang sangat memberatkan masyarakat? Bagaimana, Pak? Ya, tentu pertama kami akan menyampaikan itu ya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini tentu Pak Gubernur ya melalui Biro Perekonomian ya sebagai yang punya gawe mengawasi bidang perekonomian, tentu itu akan kami sampaikan. Ya, yang kedua kami akan menyampaikan pandangan-pandangan umum nanti di rapat-rapat paripurna. Ya, dalam waktu dekat ini ada rapat paripurna dan itu akan kami sampaikan ya sikap daripada DPRD Sumatera Utara, tentu terutama fraksi-fraksi yang ada di dalamnya. Ya, saya sebagai anggota fraksi PAN tentu akan menyuarakan ini, ya, akan mengkomunikasikan ini supaya pemerintah provinsi juga ya punya upaya yang kuat untuk melakukan pengawasan di lapangan. Ya, kemarin kita apresiasi juga apa yang dilakukan oleh Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Utara ya dalam mengawasi kelangkaan minyak goreng itu. Ya, itu kan dijumpai ya adanya penimbunan ya di suatu tempat yang sampai 1,1 juta kilogram itu ya. Nah, itu kan upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Biro Perekonomian untuk melakukan pengawasan. Tentu DPRD yang memiliki fungsi pengawasan ya juga akan melakukan ini ya. Kami juga akan tentu nanti komisi-komisi terkait akan melakukan juga rapat dengar pendapat dengan Pertamina misalnya ya. Nah, sehingga masalah-masalah kenaikan harga ini tidak menyebabkan kelangkaan LPG di lapangan. Saya pikir itu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Pak Yahdi Hoir, anggota DPRD Sumatera Utara dari Komisi D. Selamat bertugas kembali Bapak. Ya. Salam sehat selalu. Ya. Baik, saudara, harga sayur mayur di pasar-pasar tradisional di Kota Medan juga mengalami kenaikan. Naiknya harga sayur mayur ini sebagai dampak dari musim hujan beberapa hari terakhir ini. Beginilah kualitas berbagai jenis sayur mayur para pedagang sayur mayur di pasar-pasar tradisional di Kota Medan. Persediaan sayur mayur yang sangat sedikit terutama untuk cabai merah, cabai hijau, bawang merah, dan kentang serta tomat. Di antara jenis sayur mayur yang paling tinggi harganya mengalami kenaikan adalah tomat. Harga tomat saat ini naik menjadi Rp18.000, di mana sebelumnya hanya 8 hingga Rp10.000 setiap kilogram. Demikian halnya kentang, harganya saat ini Rp12.000, padahal sebelumnya hanya Rp10.000 setiap kilogram. Bawang merah harganya Rp34.000, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp28.000 setiap kilogram. Sementara harga cabai merah saat ini Rp52.000, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp40.000 setiap kilogram. Sedangkan jenis sayur mayur lain rata-rata mengalami kenaikan sekitar 10% dari harga sebelumnya. Menurut salah seorang pedagang sayur mayur, Ibu Sinaga, naiknya harga sayur mayur ini terjadi karena dampak dari musim penghujan beberapa hari lalu, sehingga pasokan dari sentra produksi sayur mayur sangat sedikit sampai ke tingkat pedagang eceran. Naiknya harga berbagai jenis sayur mayur ini juga berdampak terhadap kian sepinya pembeli. Jika ada di antara pembeli hanya membeli berbagai jenis sayur mayur dengan jumlah sedikit, dari pantauan suasana keramaian pembeli jauh berkurang dari biasanya. Hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, suasana pasar relatif sepi. Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Medan, Satuan Tugas COVID-19 Kecamatan terus melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Sesuai surat edaran Wali Kota Medan, Satgas harus ikut memantau protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat. Sebagai upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19,
Satgas Kecamatan setiap malam berkeliling di seluruh usaha warung dan kuliner yang terdapat di wilayah Kecamatan Medan Petisa untuk memastikan setiap usaha mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan wajib menutup usahanya paling lama pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Camat Medan Petisa sebagai Ketua Satgas Covid Kecamatan Medan Petisa mengatakan, tugas Satgas tidak hanya mengawasi usaha masyarakat, namun setiap kegiatan yang dilakukan, baik kegiatan organisasi dan pesta, juga wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni membatasi jumlah pengunjung yang tidak dapat menyuguhkan makanan secara prasmanan, melainkan dengan nasi kotak. Untuk memastikan apakah masyarakat sudah menjalankan protokol kesehatan tersebut, tim Satgas akan langsung datang ke lokasi tempat dilangsungkannya kegiatan atau pesta yang sedang berlangsung. Camat Medan Petisa Budi Ansyari menyampaikan, sama halnya pelayanan yang dilakukan di kantor camat, mengedepankan protokol kesehatan karena bertujuan untuk melindungi seluruh masyarakat dari penyebaran COVID-19. Yang menjadi program tetap kami adalah setiap hari selama level 3 ini kami melaksanakan prokes atau PPKM ya, untuk menyadarkan masyarakat, memberikan edukasi kepada semua pelaku ekonomi, khususnya yang buka kafe permanen maupun kaki lima supaya menutup dagangannya jam 10. Karena apa? Karena biar kita tenang, kita nggak boleh sepele yang namanya COVID. Katanya COVID sudah biasa, tapi korban berjatuhan terus. Bahkan semalam 529 orang. 3 hari yang lalu 1039 orang seluruh kota Medan. Jadi ini kita harus antisipasi. Mungkin di satu sisi ini jadi paradok ketika masyarakat harus mencari usaha mereka untuk mencari nafkah. Di sisi lain harus menjaga prokes. Kita ingin keduanya serasi dengan aturan yang ditetapkan pemerintah dan surat edaran Pak Wali Kota supaya kita taati. Pemerintah Kota Medan sangat serius dalam pencegahan penularan COVID-19 sehingga Kota Medan dapat terbebas dari penyebaran COVID-19. Ia berharap agar seluruh masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan tetap melayani masyarakat dengan pemberlakuan pembatasan sehingga tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Mengingat Kota Medan berada pada PPKM level 3, Perpustakaan Kota Medan tidak dibuka pada hari Sabtu dan Minggu. Bagi setiap pengunjung Perpustakaan Medan wajib mematuhi protokol kesehatan COVID-19, mulai dari mencuci tangan dan pengukuran suhu tubuh serta scan barcode Peduli Lindungi. Jika masyarakat belum mendownload Peduli Lindungi, pengunjung harus menunjukkan bukti sudah mendapatkan vaksin minimal vaksin dosis pertama. Sampai saat ini pembatasan jumlah pengunjung tidak ada aturan yang baku, namun jika pengunjung banyak yang datang akan diatur untuk masuk ke dalam ruangan perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Muara Dongoran, mengatakan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Dikatakan masyarakat setiap saat dapat datang untuk meminjam dan baca buku yang terdapat di Perpustakaan Kota Medan sesuai dengan aturan yang sudah diberlakukan. Saat ini masyarakat yang berkunjung juga dapat menggunakan fasilitas Wi-Fi gratis untuk memudahkan masyarakat khususnya mahasiswa dan pelajar terhubung dengan internet. Mahasiswa dan anak-anak sekolah di sini tidak ada tutup. Cuma yang kami batasi hanya jumlah pengunjung. Tidak ada jumlah tertentu, hanya kebijakan kami misalnya agak terlalu padat, kami suruh gantian. Kemudian waktunya Pak, biasanya kami Sabtu Minggu buka, hari mulai pandemi ini Sabtu Minggu kami tidak ada buka lagi. Jadi Senin sampai Jumat sampai jam 4. Jumat sampai jam 4, hari biasa sampai jam 4:30. Untuk sementara biar tidak terjadi gelombang penumpukan, kami dari Dinas Perpustakaan Kota Medan juga ada menyediakan e-Pusda, aplikasi e-book. Linknya bisa dilihat di website kami. Dari situ kita bisa juga melihat buku, tidak mesti buku fisik. Kami juga menyediakan buku-buku elektronik. Tidak ada password, kita langsung aja buka aja aplikasi, di download aja dari Play Store, e-Pusda. Dari sini langsung daftar di situ, langsung kita bisa pinjam buku. Gampang. Saat ini masyarakat Kota Medan juga dapat mengunjungi perpustakaan secara elektronik book melalui Pustaka Medan. Seluruh buku terdapat di Perpustakaan Medan sudah dapat dilihat di Pustaka Medan sehingga dapat kapan saja dan di mana saja warga Medan dapat mengakses Perpustakaan Kota Medan.
Untuk mempercepat vaksinasi dosis 2 dan 3, aparat kepolisian Polres Langkat menggelar pelaksanaan vaksin di Tanjung Pura. Pelaksanaan vaksinasi ini dirangkai dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan di Masjid Al-Munawwaroh, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Tanjung Pura, bekerja sama dengan Yonib 8 Marinir Tangkahan Lagan dan PCPMII Kabupaten Langkat. Ratusan masyarakat yang menghadiri peringatan Isra Mi'raj dan belum mendapatkan vaksinasi dapat divaksin dosis 2 dan 3. Selain itu, untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar mau divaksin, aparat kepolisian Polres Langkat juga membagikan sembako dan santunan bagi anak yatim dan kaum duafa. Usai pelaksanaan vaksinasi, aparat kepolisian Polres Langkat dan jajaran Yonib 8 Marinir Tangkahan Lagan mendengarkan tausiah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Al-Ustadz. Kapolres Langkat AKBP Danu Pamungkas Totok mengatakan, pelaksanaan vaksinasi ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran COVID-19, khususnya di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Selain itu, vaksinasi juga telah terbukti mampu menurunkan Kabupaten Langkat dari level 3 menjadi level 1, sehingga masyarakat bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Sekaligus untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi dosis 2 bagi masyarakat yang belum melaksanakan vaksin dosis 2. Selain itu, kami dari Polres Langkat juga bekerja sama dengan Bayangkari Polres Langkat dan Polsek Tanjung Pura serta PNI Langkat Binjai melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat dan santunan pada anak yatim piatu dalam memperingati Isra Mi'raj dan mensukseskan program pemerintah yaitu percepatan vaksinasi. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Kabupaten Samosir mendapat 10 program unggulan pembangunan daerah dan menjadi prestasi yang sangat membanggakan bagi segenap masyarakat Samosir. Prestasi tersebut mendapatkan apresiasi dan dukungan dari anggota DPR RI Martin Manurung atas kinerja yang telah dilakukan Bupati Samosir. Dalam mendukung pencapaian program pembangunan daerah di Kabupaten Samosir, sebagai anggota DPR RI, Martin Manurung juga mengatakan ada beberapa langkah koordinasi yang telah dilakukan kepada pihak kementerian terkait. Sebagai program pengamanan aset Pemkab Samosir tahun 2021 telah menerbitkan sertifikat tanah milik Pemkab Samosir sebanyak 20 parcel. Ketiga dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan, keempat dalam upaya penanganan dan pencegahan COVID-19. Pencapaian kelima, Pemkab Samosir telah menyalurkan bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS gratis terhadap warga Samosir sebanyak 9.778 orang per bulan Februari 2022, dan yang keenam, Pemkab Samosir mengikuti kompetisi sains nasional dan menjadi perwakilan Provinsi Sumut, serta atlet Samosir yang mewakili Propsu berhasil medali perunggu pada ajang PON 20 Papua. Sebelumnya, Bupati Samosir Vandiko Gultom dalam pidatonya yang menyampaikan beberapa pencapaian penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Samosir. Seperti Pemkab Samosir telah meraih predikat terbaik kedua penghargaan pembangunan daerah tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua adalah penghargaan pembangunan daerah atau PPD tahun 2021 tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai program pengamanan aset Pemkab Samosir tahun 2021 yang telah menerbitkan sertifikat tanah milik Pemkab Samosir sebanyak 20 parcel. Pemkab Samosir berhasil meraih nilai B pada tahun 2021 dalam pelaksanaan evaluasi pelayanan publik dalam rangka pemenuhan pupuk dan peningkatan produksi pertanian.
Sebagai bagian dari proses pengadaan barang dan jasa, Kabupaten Samosir mendapat kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan dalam rangka peresmian revitalisasi pembangunan Huta Sialagan dan Kampung Ulos Hutaraja sebagai dukungan pemerintah pusat. Tahun ke-18 ini kita berharap juga proses pembangunan akan bisa lebih cepat dengan gotong royong seluruh pihak kerjasama yang nantinya juga kita harapkan bisa menjadi kemajuan bagi masyarakat Samosir ke depannya, khususnya dalam bidang pertanian, juga di sektor pendidikan, ya, dan juga di sektor UMKM. Ya pemirsa, pada hari jadi Kabupaten Samosir ke-18, Bupati Samosir menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat. Sejumlah masyarakat juga mendapatkan kartu BPJS gratis dan pupuk yang merupakan komitmen Pemkab Samosir dalam mensejahterakan masyarakat. Bupati Samosir Vandiko menyerahkan SK Bupati kepada 5 desa wisata dan menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat pada kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL sebanyak 1.000 sertifikat bidang tanah. Selain itu, Bupati Vandiko juga menyerahkan dana CSR berupa beasiswa dari PT Bank Sumut sebagai bantuan sosial pendidikan sebesar Rp151 juta kepada putra-putri Kabupaten Samosir yang berprestasi. Bupati juga memberikan jaket, life jacket kepada pengusaha kapal serta menandatangani prasasti peresmian rumah susun RSUD Dr. Hadrianus Sinaga. Di lokasi penyerahan hari jadi Kabupaten Samosir juga dilaksanakan giat vaksinasi dan donor darah. Bupati menyampaikan beberapa pencapaian penyelenggaraan program pemerintah Kabupaten Samosir berupa 10 program unggulan mendapatkan prestasi dari Pemprov Sumut. Adapun pencapaian 10 program unggulan Kabupaten Samosir penanganan pandemi COVID-19 dan juga pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, tanah ulayat Batak, dan pemanfaatannya. Terdapat juga pencapaian Kabupaten Samosir di bidang pendidikan, olahraga, pertanian, barang dan jasa, dan mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan destinasi pariwisata super prioritas. Kontingen Dojang Taruna Taekwondo Klub Kota Binjai keluar sebagai juara umum pada turnamen terbuka cabur Taekwondo memperebutkan Piala Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan baru-baru ini. Urutan kedua ditempati kontingen Kabupaten Tanah Karo dan urutan ketiga diraih Dojang KTTC Kota Medan. Dojang Taruna Taekwondo Klub Kota Binjai keluar sebagai juara pertama setelah merebut 7 medali emas, 4 perak dan 5 perunggu. Sedangkan Dojang Tanah Karo meraih medali emas, 4 perak dan 4 perunggu, dan kontingen KTTC Kota Medan berada di urutan 3 dengan raihan 4 medali emas dan 2 perak serta 2 perunggu. Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu mengatakan, turnamen terbuka yang diikuti peserta dari 8 provinsi di Pulau Sumatera mengindikasikan bahwa olahraga taekwondo menjadi bagian dari program partai. Untuk menyahuti antusias peserta pada turnamen tersebut, maka turnamen nasional itu akan dijadikan agenda tahunan dengan jumlah peserta yang lebih banyak lagi. Burhanuddin Sitepu yang juga wakil rakyat di DPRD Kota Medan berharap kawan-kawan partai yang berada di daerah ini membuat kegiatan yang sama sebagai wujud kecintaan partai kepada generasi muda pecinta olahraga. Saya berharap kepada kawan-kawan khususnya kepanitiaan yang menyelenggarakan tadinya, ke depan ini kita jadikan agenda tahunan. Sebagaimana halnya amanah daripada Ketua Umum kami, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, bahwa betapa penting dan perlunya generasi penerus itu dibekali dengan olahraga. Olahraga yang mencerminkan jati dirinya ke depan melalui mentalnya yang sudah teruji, dedikasinya terarah, di dalamnya terdapat pendidikan dan sopan santun. Karena ini pertandingan ini tidak lepas daripada aturan yang berlaku. Jadi inilah harapan saya, mudah-mudahan ini menjadi pemacu semangat kepada peserta anak didik
di atlet taekwondo ini. Pembina olahraga taekwondo yang juga wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara Armin Simatupang berharap agar turnamen yang berskala nasional dapat diselenggarakan setiap tahunnya, sehingga amanah yang disampaikan Ketua Majelis Tinggi Partai melahirkan atlet berprestasi di seluruh Indonesia. Menjadi satu kegiatan olahraga yang menjadikan olahraga yang dimasyarakatkan dan olahraga yang menjadi minat kepada generasi muda itu sendiri. Event-event ini berkepanjangan dan berkelanjutan, dan saya yakin apabila ditangani dengan betul, dengan benar, di bawah arahan Pak Burhanuddin, maka Partai Demokrat itu sendiri pasti akan mensupportnya. Dapat saya sampaikan bahwa Ketum AHY dalam hal ini sangat mensupport kegiatan olahraga, apalagi ini berkaitan dengan milenial yang jumlahnya secara demografi itu cukup signifikan. Ya, pemirsa, Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution mengapresiasi peluncuran gerakan menabung sampah Sekolah SMP Negeri 38 Medan. Melalui bank sampah ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, sekaligus dapat memberikan penghasilan tambahan kepada siswa dan masyarakat sekitar. Launching gerakan menabung sampah di Bank Sampah Sekolah SMP Negeri 38 Medan ditandai dengan penandatanganan MOU digitalisasi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Julfansyah Ali Saputra, dan CEO PT Indonesia Bebas Sampah atau aplikasi Kepul Abdul Latif Nasution, serta pimpinan Bank BNI Cabang Kim Vinta Pambuditama yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Wali Kota Medan mengatakan program ini merupakan program Pemko Medan untuk menjadikan Kota Medan bebas dari sampah dan menghilangkan julukan Medan sebagai kota yang tidak bersih di Indonesia. Dikatakan poin terbesar yang mengakibatkan Kota Medan mendapatkan predikat sebagai kota yang tidak bersih karena pengelolaan akhir sampah di Kota Medan masih menggunakan sistem open dumping yang tidak diperbolehkan lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk itu Pemko saat ini berupaya menggantikannya dengan sistem sanitary landfill. Bobi Afif Nasution mengatakan Pemko Medan juga ingin agar sampah rumah tangga yang masuk ke TPA berkurang, salah satunya melalui program gerakan menabung sampah di bank sampah dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat. Di samping itu, Bobi Afif Nasution juga menilai program ini dapat mengajarkan masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan dari sejak usia dini. Kepala Sekolah SMP Negeri 38, Hajah Rohani mengatakan, sampai saat ini siswa SMP Negeri 38 Medan yang sudah menjadi nasabah bank sampah sebanyak 30%. Hajah Rohanim sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 38 Medan akan terus mendorong para siswa agar semakin termotivasi untuk menjadi nasabah bank sampah karena akan masuk ke dalam penilaian karakter. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, belajar kesetaraan pendidikan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan di pinggir pantai dan lokasi terbuka. Belajar di pinggir pantai dan berlokasi terbuka ini dilakukan agar setiap peserta kesetaraan pendidikan terbebas dari penyebaran COVID-19. Seperti peserta didik kesetaraan di Kecamatan Pantai Labu, belajar kesetaraan setara SD dan hingga SMA dilakukan di pinggir pantai. Sistem belajar yang dilakukan tutor mengajak semua peserta didik untuk memahami pelajaran sesuai dengan buku dan kurikulum yang dibuat. Meski pada awalnya peserta didik ini memiliki rasa sungkan karena mengikuti paket kesetaraan, namun setelah diberikan pemahaman bahwa sekolah formal dan paket kesetaraan adalah sama, tutor atau pengajar yang memberikan pengajaran pada setiap peserta kesetaraan memberikan semangat bahwa setiap peserta kesetaraan memiliki kesempatan menjadi orang yang sukses. Banyak peserta didik yang belum pernah mengenyam pendidikan dan putus sekolah menjadi peserta kesetaraan. Tutor mengatakan untuk meningkatkan keinginan belajar para peserta kesetaraan belajar di luar ruangan kerap dilakukan baik di pinggir pantai, di bawah pohon, dan di tempat lainnya.
Tutor mengaku saat ini para peserta kesetaraan lebih termotivasi untuk belajar karena setiap hari diberikan gambaran menjadi orang sukses. Setiap pembelajaran yang dilakukan peserta harus menerapkan protokol kesehatan. Pemirsa, Indonesia memiliki anugerah kekayaan alam yang sangat besar berupa komoditas perkebunan dan rempah-rempah yang kualitasnya diakui dunia internasional. Ekspor komoditas perkebunan dan rempah pun telah menjadi Indonesia sebagai salah satu negara tujuan utama para pembeli. Hari ini juga kita berharap tetap ada pengunjung untuk pameran-pameran yang di tempat ini, karena kita juga di sini ada pameran karena berharap supaya pengunjung datang, kita juga mempromosikan produk-produk yang ada di Sumatera Utara, bukan hanya rempah bahan baku, tetapi ada juga rempah jadi bahan turunan seperti untuk jenis-jenis makanan yang siap saji.
sangat optimis. Apalagi ini adalah merupakan hari rempah perdana di Indonesia, acara nasional, dalam arti bahwa kita akan mengembalikan kembali kejayaan rempah Indonesia. Berarti ke depan rempah Indonesia khususnya untuk Sumatera Utara akan semakin baik ke depan. Tidak hanya pelaku UMKM, para pengunjung pun sangat antusias melihat berbagai komoditas rempah yang dipamerkan dalam event ISPFE tahun ini. Selain berbelanja, para pengunjung dapat lebih mengenal beragam macam rempah yang dimiliki Indonesia. Kegiatan ini sih cukup bagus ya. Kalau menurut saya ini ajang untuk mereka mempromosikan produk-produk mereka. Kebetulan ini dari seluruh Nusantara ya, dari ujung barat sampai timur semuanya ada. Dan itu juga sebagai ajang masing-masing provinsi memperlihatkan bagaimana produk unggulan, terutama di produk perkebunan mereka di daerah masing-masing. Harapan ke depannya mungkin kalau saya lihat dari stand ini mungkin belum semua terisi ya. Beberapa provinsi juga belum lengkap di sini, jadi mungkin lebih gemborkan lagi acara ini. Jadi untuk promosi ke seluruh daerah, dari seluruh daerah dan juga produk unggulan dari UMKM masing-masing mungkin lebih ditonjolkan, ciri khasnya seperti apa. Kementerian Pertanian mencatat ada peningkatan jumlah negara tujuan ekspor untuk komoditas rempah asal Sumatera Utara hingga awal Desember 2021. Sebanyak 57 negara menjadi pelanggan rempah tahun ini. Pada peringatan Hari Perkebunan dan Rempah Nasional 2021 disebutkan sebanyak 25 komoditas perkebunan dan rempah asal Sumatera Utara dilepas ke 34 negara tujuan ekspor dengan nilai mencapai 207,93 miliar. Hal ini perlu ditingkatkan, mendorong ekspor, meningkatkan daya saing, dan melakukan perluasan hasil perkebunan dan rempah ke pasar internasional. Sudah saatnya Indonesia bahu-membahu memanfaatkan dan mengelola dengan sebaik-baiknya kekayaan bumi non-migas yang ada, agar dapat terus dilestarikan dan dikembangkan sehingga semakin banyak membawa manfaat bagi rakyat, bangsa, dan negara. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Azifa Zahrianis, kami mengimbau Anda pemirsa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan pakai sabun. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.